Soal mereka ditangkap, tanggapan Barajp itu konsekuensi hukum, ya kan? Tapi kalau menurut kami, ya memang jalannya sudah begitu, ya kan? Kita tidak bisa menghindarkan Roy Suryo tidak akan ditangkap atau dan sebagainya. Kita juga tidak bisa menghalangi karena memang suatu perbuatan itu harus ada konsekuensinya. Jadi ya Bapak juga tidak sibuk bahas soal Roy Suryo ditangkap jadi kita bersenang-senang dan sebagainya, enggak juga. Kita bicara lain, kunjungan Bapak dan kita siap untuk mendampingi di daerah. Siap. Karena kalau Bapak turun kan mesti ada Barajp mendampingi. Siap. Ya? Nama lengkap Pak. Siapa? Pak, kalau tentang respon dari Barajp sendiri terhadap respon penangkapan Dr. Viva sama Roy Suryo itu seperti apa? Kan sebetulnya sudah lama kita bicarakan itu. Waktu di sini pun keluar dari sini ditanya berapa orang yang ditangkap dan ya kan saya katakan ya yang ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak. Nah, soal mereka ditangkap, tanggapan Barajp itu konsekuensi hukum, ya kan? Jadi satu perbuatan berdampak hukum ya harus bisa menerima itu, ya. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana ya, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana ya, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun ya alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan termul. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kami mendampingi ke dalam. Allahu Akbar. Cukup, terima kasih rekan media. Kan sebelumnya itu soal P21 itu suratnya belum ada ya. Sampai sekarang itu udah ada belum? Belum. Ya, sampai hari ini memang belum ada pemberitahuan tentang berkas P21 dan itu yang berulang kali kami persoalkan. Dan kami husnuzonnya bahwa nanti ketika ada panggilan polisi itulah konfirmasi bahwa berkas P21 dipanggil lengkap diserahkan kepada jaksa. Tapi yang dilakukan tidak melakukan pemanggilan, justru main tangkap-tangkapan saja nih. Udah kayak mafia saja di polisi, main tangkap-tangkapan saja. Sudah tidak punya malu lagi penegak hukum di negara ini ya. Masyarakat sudah mengontrol semuanya, tapi tidak punya malu semuanya. Tapi semua ini tidak bisa kita salahkan kepada aparat penegak hukum, yakni polisi. Tapi sekali lagi ini semua gara-gara saudara Joko Widodo yang 10 tahun merusak institusi Polri yang kita cintai. Merusak bapak-bapak polisi yang banyak yang bersih di dalamnya. Banyak ya bapak-bapak polisi itu yang jujur, yang seperti Pak Hugeng, yang seperti Pak Ugroseno, tetapi di era Joko Widodo 10 tahun dirusak oleh Joko Widodo. Kapolri tidak urut kacang, tidak lagi melihatkan apa pertimbangan dari Wanjakti, tidak ada lagi ya. Hal-hal yang berkaitan dengan norma dan aturan semua di-bypass, asal loyal kepada Joko Widodo maka dia bisa jadi Kapolri. Dan inilah rusaknya institusi Polri di penegakan hukum itu gara-gara saudara Joko Widodo. Oke, ada lagi? Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.